Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Orang yang Tuhan pakai sebenarnya bukanlah orang-orang yang sempurna. Nah, salah satu yang membuat banyak orang Kristen kecewa karena pemikirannya kalau orang itu sudah dipakai Tuhan, pasti dia sempurna. Sehingga kalau ada masalah dengan orang-orang yang sudah melayani, ada masalah dengan hamba-hamba Tuhan, dia kecewa sekali sambil berkata, orang kok melayani Tuhan masih begitu ya. Padahal harus kita akui bahwa setiap orang yang melayani pun masih manusia biasa. Ada kekurangan dan juga ada kelemahannya. Nah, di sisi yang lain juga setan menipu dan berkata bahwa orang yang melayani Tuhan harus orang yang sempurna. Sehingga kita merasa, aduh saya jangan melayani Tuhan dulu deh, saya belum layak, saya masih banyak kekurangan, saya belum sempurna. Tapi hari ini saya mau bilang, orang yang Tuhan pakai sebenarnya bukanlah orang-orang yang sempurna. Lalu mungkin salah langsung berkata, kalau begitu orang berdosa, orang berzina harus tetap melayani Tuhan. Salah besar. Begini, orang yang Tuhan pakai memang bukan orang-orang yang sempurna. Namun yang pertama, orang yang mau terus belajar untuk disempurnakan. Nah, ini dia pentingnya. Namanya belajar, ada gagal, ada bangkitnya. Tapi juga bukan gagal terus. Saya juga tidak sedang bilang bahwa sempurna terus. Tetapi kalaupun gagal, dia belajar bangkit dan tidak mengulangi kegagalan-kegagalan yang sama untuk selanjutnya dan seterusnya. Nah, ini dia yang paling penting. Bahwa orang-orang yang melayani Tuhan, orang-orang yang dipakai Tuhan, itu adalah orang-orang biasa. Tapi mau terus belajar sehingga makin hari imannya makin dewasa, langkahnya makin berkenan, jalannya makin lurus, dan hidupnya makin menjadi berkat. Jadi setiap kita di tengah kekurangan dan kelemahan kita, ayo kita bangkit melayani Tuhan sambil kita sadar, iya Tuhan, saya harus terus belajar, saya harus mau terus disempurnakan, saya harus selalu berkenan kepada Tuhan dan mengikuti segala ajarannya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Jadi ingat, orang yang Tuhan pakai bukan orang yang sempurna, namun orang yang mau terus belajar. Yang kedua, orang yang Tuhan pakai memang bukan orang yang sempurna, namun orang yang Tuhan pakai adalah orang yang tidak cepat menyerah. Kadang-kala persoalannya bukan masalah kita terlalu banyak, tapi kitanya terlalu cepat menyerah. Kadang-kala bukan prosesnya yang terlalu rumit, kadang-kala bukan tantangan yang terlalu berat, kadang-kala bukan ujian yang terlalu menyakitkan, tetapi kitanya terlalu cepat menyerah. Seandainya kita mau sabar, seandainya kita mau tekun, seandainya kita mau tunggu aja kehendak Tuhan dan waktu Tuhan, maka kita akan melihat terobosan dahsyat Tuhan nyatakan di tengah-tengah kita. Jadi ingat, yang pertama, orang yang Tuhan pakai bukan orang yang sempurna, namun mau terus belajar untuk disempurnakan. Yang kedua ialah orang yang tidak cepat menyerah, dia terus belajar tantangan-tantangan hidupnya dan menggali mutiara-mutiara iman di balik penderitaan-penderitaan kehidupannya. Yang ketiga, orang yang Tuhan pakai bukanlah orang yang sempurna, namun orang yang berjuang untuk menjadi yang terbaik. Jadi dia mau berjuang terus untuk yang terbaik, berjuang terus untuk yang terbaik. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dunia ini terlalu banyak orang cengeng yang terlalu cepat menyerah. Sebentar-bentar, ya mungkin ini bukan kehendak Tuhan, ya memang takdir saya kali begini. Loh, hidup ini harus berjuang. Orang-orang yang Tuhan pakai itu gak secara otomatis melihat berkat, kebaikan, mujizat Tuhan. Orang-orang berhasil, orang-orang sukses itu selalu harus berani bayar harga yang bernama perjuangan. Paulus sampai berkata begini, dalam pertandingan iman ini, darahku sudah mulai tercurah, saat kematianku sudah dekat. Tetapi dia berkata apa? Bagiku telah tersedia mahkota kehidupan. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari jadi istri yang berjuang untuk menjadi istri yang baik. Mari jadi suami yang berjuang untuk menjadi suami yang baik. Mari jadi
orang-orang muda yang berjuang untuk menjadi anak-anak muda yang berkenan kepada Tuhan. Mari jadi pelayan-pelayan Tuhan yang berjuang. Ini yang paling penting. Jadi ingat, orang yang Tuhan pakai bukan orang yang sempurna, namun mau terus belajar, tidak cepat menyerah, berjuang untuk yang terbaik. Dan yang keempat, orang yang Tuhan pakai bukan orang yang sempurna, namun dia orang-orang yang tekun, orang-orang yang tulus dalam kehidupannya, tidak neko-neko, tidak aneh-aneh, karena dia ingat betul, selama hati kita tulus, selama langkah-langkah kita tekun, maka Tuhan tidak akan pernah mempermalukan kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang dipenuhi Roh Allah dan keahlian. Nah, ini dia yang paling penting. Tuhan mau kita bukan hanya diurapi oleh Roh Tuhan, tetapi kita juga menjadi orang-orang yang ahli, sehingga apapun yang kita kerjakan menjadi berkat buat banyak orang. Haleluya. Nah, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita tentang dipenuhi Roh Allah dan keahlian, kita mau sama-sama belajar dari Keluaran pasal 31, Keluaran 31 ayat yang pertama, Keluaran 31 ayat pertama sampai 11. Demikian firman Tuhan di bawah judul perikop Bezalel dan Aholiab ditunjuk. Keluaran 31 ayat 1 sampai 11. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan Roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Lihat, Tuhan kalau pilih seseorang, Tuhan kalau tunjuk dan pakai seseorang, maka dipenuhi dengan Roh Allah, keahlian, pengertian, pengetahuan dan segala macam pekerjaan. Ayat 4, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan oleh emas, perak dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamach dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu: kemah pertemuan, tabut untuk hukum, tutup pendamaian yang terletak di atasnya, dan segala perabotan kemah itu, yakni meja dengan perkakasnya, kandil dari emas murni dengan segala perkakasnya, mesbah pemakan ukupan, mesbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, pakaian jabatan, baik pakaian kudus kepunyaan Imam Harun maupun pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian untuk tempat kudus, tepat seperti yang telah kuperintahkan kepadamu, haruslah mereka membuat semuanya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika Tuhan menunjuk seseorang, haleluya, maka Tuhan akan mengurapinya dan memberi keahlian. Nah, persoalannya ada banyak orang ahli tapi tidak diurapi Tuhan, sementara ada banyak orang diurapi Tuhan tapi tidak ahli. Kenapa? Malas, tidak mau belajar lebih jauh dari Tuhan, dan tidak mau berjuang dengan tekun dalam kesehariannya. Nah, bangsa ini seringkali menghadapi goncangan serius. Bangsa ini seringkali bertahun-tahun dalam kondisi terpuruk dan gak bangkit-bangkit. Jawaban saya sederhana, bangsa ini dipenuhi dengan orang-orang ahli tetapi tidak diurapi Tuhan, sementara ada banyak orang diurapi Tuhan tetapi tidak ahli dalam bidangnya. Kita harus kembali berdoa kepada Tuhan sehingga dibangkitkan pemimpin-pemimpin bangsa ini yang ahli dalam bidangnya tapi dipenuhi dengan Roh Allah, sehingga tidak dipenuhi dengan keserakahan, tidak dipenuhi dengan kerakusan, tidak dipenuhi dengan keegoisan dan kepentingan diri sendiri. Dari sini saya belajar, ketika Tuhan menunjuk seseorang, maka Tuhan akan mengurapinya dan memberi keahlian, sehingga kita akan menjadi seorang yang selalu rajin. Ini penting sekali. Musuh dalam kehidupan ini salah satu yang paling utamanya adalah kemalasan. Banyak anak-anak Tuhan malas, banyak hamba-hamba Tuhan malas, banyak pemimpin-pemimpin malas. Budaya untuk ambil jalan pintas telah menjadi budaya yang normal. Karena itu korupsi menjamur di mana-mana. Pengen cepat kaya. Orang sekarang banyak sekali yang pengen jadi bini piaraan. Kenapa? Pengen cepat kaya. Orang pengen pakai narkoba
bertobat. Kenapa? Aduh, pengen lari dari masalah hidup. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dunia ini penuh dengan orang-orang yang senang mengambil jalan pintas. Hidup Kristen adalah hidup yang berjuang. Hidup Kristen adalah hidup yang rajin. Karena dalam kerajinan kita melihat kasih Tuhan yang luar biasa, memberkati kita, menolong kita, dan menuntun kita pada keberhasilan. Jadi yang pertama, Tuhan akan mengurapi dan memberi keahlian sehingga kita harus selalu jadi orang yang rajin. Yang kedua, sehingga kita menjadi orang yang berani dalam menghadapi tantangan. Kalau Tuhan mengurapi kita dan kalau keahlian sudah Tuhan berikan, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tidak pernah takut dengan tantangan. Buat kita pergumulan dan masalah hanyalah sebuah batu loncatan untuk kita naik lebih tinggi lagi. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, apapun pergumulan saudara, jangan minta Tuhan menghalaukan masalah, tapi minta Tuhan beri kekuatan buat kita. Tuhan mengurapi kita dan memberi keahlian sehingga kita berani menghadapi tantangan. Dan yang ketiga, ketika Tuhan menunjuk seseorang, maka Tuhan akan mengurapi dan memberi keahlian sehingga kita tetap mengandalkan Tuhan. Oh, ini penting sekali supaya kita tetap mengandalkan Tuhan, saudara. Ini penting sekali karena selama kita mengandalkan Tuhan, kita akan lebih daripada orang-orang yang menang. Tapi kalau kita andalkan uang, kita andalkan harta, kita andalkan kekuatan, kita andalkan koneksi, kita banyak sakit, hancur, kecewa. Tapi kalau kita andalkan Tuhan, kita akan terus naik, melihat anugerah, kasih karunia, berkat Tuhan yang sempurna. Haleluya. Dan yang keempat, saya pelajari ketika Tuhan menunjuk seseorang, maka Tuhan akan mengurapi dan memberi keahlian sehingga kita senantiasa makin hari makin disempurnakan. Oh, ini penting sekali. Tuhan mencari orang-orang yang mau terus disempurnakan. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini saatnya setiap kita mengimani janji Tuhan dan bilang, Tuhan, aku mohon pengurapan Tuhan atasku dan berikan aku keahlian dalam bidangku. Aku menjadi seorang ibu yang ahli dalam mendidik anak-anak. Aku menjadi suami yang ahli dalam menjadikan keluargaku adalah bagian dari rencana Tuhan yang sempurna. Bahkan setiap orang yang bekerja, setiap orang yang melayani, minta pengurapan Tuhan dan keahlian. Bahkan anak-anak muda sekalipun. Dan kita akan melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa boleh turun dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siapa yang sakit, siapa yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba doa buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada, di dalam nama Yesus, Tuhan jamah anugerah, kasih karunia, berkat kuasa Tuhan yang sempurna boleh terus terjadi. Bahkan hamba doa buat setiap mereka yang taruh tangan kanan di dada, sehingga mereka dipenuhi roh Allah, hidup dalam keahlian dan jadi saksi Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan. Di dalam nama Yesus kami doa, kami imani urapan Tuhan, keahlian dari Tuhan turun atas kami semua. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.